Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan penyertaan tangan Tuhan yang terus menyertai dan menopang kehidupan kami, sehingga kami boleh datang Tuhan di rumah-Mu untuk ibadah kami Tuhan pada hari Minggu ini Tuhan di Spark. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang akan memberkati ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kau berkati juga Tuhan teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Kau percepat langkah mereka sehingga dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman semua. Shalom, bersyukur kita pagi hari ini bisa bersama-sama berkumpul, beribadah, memuji, menyembah nama Tuhan. Dan pagi ini saya mengajak kita untuk bangkit berdiri dan kita mau menyapa Bapa kita. Kita mau melompat, menari, memuji nama Tuhan. Amin. Selamat
percaya bahwa apapun yang terjadi di hidup kita, semua pasti dalam rancangan Tuhan. Amin. Bagian kita adalah hanya untuk berserah, percaya penuh bahwa Tuhan akan menepati janji-janji-Nya. Pagi hari ini mari kita mengangkat pujian ini dari dasar hati kita, penuh dengan iman bahwa Tuhan, semua waktumu pasti indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya.
memberikan refnya lagi. Dan menikmati setiap jenis. Maka sapalah kami di dalam segala keadaan kami ini. Engkau sangat mengerti apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Maka untuk itulah Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati kami, tunduk di hadapan Engkau, memohon kasih karunia-Mu melalui firman yang akan kami pelajari pagi hari ini. Kuasailah kami dengan kasih karunia-Mu. Biarlah Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami akan menuntun kami kepada kebenaran yang sempurna, memampukan kami memahami dengan baik dan dapat hidup di dalamnya. Tuhan, biarlah juga Engkau mendapati hati kami gembur seperti tanah yang siap untuk ditanami, di mana benih yang akan ditanam di sana akan tumbuh dengan baik, berakar kuat, dan memberi buah bagi kerajaan. Urapi kami semua Tuhan, khususnya buat hamba-Mu di dalam kelemahan dan keterbatasannya. Tuhanlah yang memampukannya, agar semua yang akan disampaikan, yang akan kami pelajari bersama-sama, menjadi landasan hidup kami, bahkan menguasai seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan penyerahan diri kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, mari kita akan belajar bersama-sama. Bahan firman Allah pada pagi hari ini terambil dari Kitab Kejadian pasal 24. Kita akan baca ayat 1 sampai ke 8, kemudian lompat ke ayat 12. Kita akan baca Kejadian pasal 24 ayat 1 sampai 8, kemudian kita akan baca ayat 12. Ya, sudah dapat. Ada yang perlu
Alkitab ada di depan. Silakan kalau mau berdoa diskusi. Mari yang di ruang sound system bisa lanjut. Kita akan belajar teman-teman. Ada suara-suara. Kejadian pasal 24 ayat 1 sampai ke 8 dan kemudian ayat 12. Ribka dipinang bagi Ishak. Ayat 1 saya akan baca dan kemudian gantian ayat 2 saudara akan baca. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahatku, supaya aku mengambil sumpahmu, Tuhan, Allah yang punya langit dan yang punya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku kembali ke sana. Tuhan Allah yang punya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku dan sumpah kepadaku, demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Lalu berkatalah Ayat 12. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Akan baca ayat 21. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Ayat 26. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Judulnya hari ini adalah semua harus tepat pada waktu. Sangat menyenangkan bagi kita ketika kita membuat rencana dalam hidup kita. Mulai dari kita SD, kemudian dalam studi ya, kita mulai dari SD, kemudian ke SMP, kemudian ke SMA, kemudian masuk perguruan tinggi, dan setelah itu kemudian kita bekerja, dan kemudian kita punya relasi yang kemudian kita inginkan kalau bisa nanti ada pernikahan, punya keluarga, dan lain seterusnya. Sampai kepada kemapanan finansial. Bahkan mungkin kita sudah memikirkan sampai tua. Kakek nenek saya nanti mau berlibur kemana? Atau mau seperti apa? Kalau sekarang ada orang-orang yang mau merencanakan pokoknya usia produktif saya cuma sampai 50 tahun, sesudah itu bagian saya untuk menikmati apa yang sudah saya dapat. Semua rencana itu baik dan menyenangkan kalau kita merencanakannya. Tapi kemudian ketika kita melewati hari demi hari, maka kita mendapati
bahwa ternyata banyak hal yang tidak berjalan seperti apa yang sudah kita rencanakan. Dan kita sebagai orang percaya tahu persis. Firman-Nya mengatakan manusia boleh berencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Artinya betapa menyenangkan ketika rencana apa yang bisa terjadi dalam kehidupan kita itu selalu sepadan dengan rencana Tuhan. Karena kalau kita mau melihat apa rencana Tuhan bagi kita adalah setiap janjinya yang menuju kepada bukan saja kekekalan pada masa perjanjian baru di mana Yesus hadir menyelamatkan kita, tetapi mulai dari perjanjian lama justru Allah menyatakan bahwa Dia akan menyertai kita dengan janji-janjinya. Dan penyertaan itu dimulai dari Abraham. Ketika Tuhan meminta Abraham untuk mengikutnya, berjalan ke suatu negeri yang bahkan tidak diberitahu kemana harus pergi, dan Abraham kemudian melangkahkan kakinya tanpa memikirkan sesuatu, dan dia berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Nah, pada masa tuanya tadi kita sudah baca bahwa Abraham tiba di saat Abraham melihat anaknya Ishak sudah 40 tahun dan seharusnya memiliki pasangan hidup karena dia sudah tua. Nah, Abraham tahu persis bahwa Eliezer yang merupakan hamba yang paling tua yang begitu taat kepadanya, mengikutinya dengan setia, nantinya kalau anaknya tidak menikah, maka kepunyaannya bisa menjadi milik hambanya itu. Dan Abraham kemudian meminta kepada hambanya yang tua ini, yang paling tua, dan mengatakan, baiklah, ayat yang kedua, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang mempunyai bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Jadi saat itu Abraham sudah tinggal di Kanaan. Tetapi Abraham tidak mau anaknya Ishak mendapatkan perempuan dari orang-orang Kanaan. Ada alasannya. Alasan yang pertama adalah dia tidak ingin anaknya kemudian mengikuti apa yang diyakini oleh orang-orang Kanaan. Karena dia hanya boleh menyembah kepada Allah yang memanggil dia untuk keluar dari tanahnya dan pergi ke suatu tempat di mana dia harus ada, yaitu di Kanaan. Dan disitulah Tuhan memberkatinya. Sehingga Abraham kemudian meminta kepada hambanya Eliezer untuk pergilah ke tempat asalku. Kenapa harus ke tempat asalnya? Karena di tempat asalnya juga kenapa Tuhan harus memanggil Abraham? Tentu kita tidak dijelaskan dengan pasti apa yang menjadi alasannya. Tetapi Tuhan, kalau kita membaca firman dari Kejadian sampai Wahyu, maka setiap orang yang dipilih Tuhan adalah orang-orang yang setia dan saleh. Maka ini bisa menjadi acuannya bahwa kenapa Abraham harus dipilih. Di dalam keluarga Abraham dan keturunannya, mereka adalah orang-orang yang berupaya untuk hidup benar, orang-orang yang saleh. Maka kemudian Abraham meminta untuk pergi ke rumah saudara-saudaranya mengambilkan istri buat Ishak. Tetapi kata Eliezer, kalau nanti sampai saya di sana dan kemudian orangnya tidak ingin mengikuti aku untuk dibawa kepada bertemu dengan Ishak, bagaimana? Tapi Abraham mengatakan, jangan sekali-kali engkau membawa anakku ke sana. Tapi biarlah engkau pergi. Dan Allah yang telah berjanji kepadaku, Dia akan memberikan malaikat untuk menyertaimu agar perjalanan itu berhasil. Tapi ada catatan di mana kemudian Abraham menyampaikan, ketika Eliezer bersumpah pada Abraham, dan kemudian Abraham mengatakan, sumpah itu akan tidak berlaku kepadamu jika dia tidak mendapatkan perempuan untuk anaknya Ishak. Dia lepas dari sumpah itu. Artinya, di tengah perjalanan sampai ke Kanaan, Tuhan telah menyertai dia dan Tuhan telah menunjukkan segala cara perbuatan-perbuatan ajaib kepada Abraham. Abraham masih tidak serta-merta merasa bahwa apa yang dia inginkan itu harus terwujud
sesuai dengan harapannya. Abraham masih meletakkan itu kepada kewenangan Tuhan. Tetapi Abraham percaya bahwa ketaatannya senantiasa memberikan hasil yang baik. Artinya adalah bahwa setiap janji Allah akan hadir dan ditepati dalam kehidupan kita jika ada respon yang tepat dari kita. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa semua harus tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya membutuhkan ketepatan respon dari kita. Salah satunya adalah ketaatan. Seperti yang dilakukan juga oleh hamba dari Abraham ini. Dia kemudian pergi dan dia tahu juga karena dia menyaksikan sejak awal perjalanan Abraham bahwa Allah yang dipercaya oleh Abraham itu adalah Allah yang setia. Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan Abraham. Allah yang memastikan bahwa ketika dia memanggil Abraham, walaupun tanpa diberitahukan harus kemana, dia tahu bahwa tempat yang akan dituju adalah tempat yang terbaik yang diberikan kepada Abraham. Dan itu adalah benar. Ketika di Kanaan, maka kehidupan Abraham di ayat yang pertama tadi kita baca, bahwa di lanjut umurnya itu, Abraham telah diberkati Tuhan dalam segala hal. Kalau judulnya segala hal, maka semuanya kita juga mengharapkan hal itu. Kalau bisa semua hal yang kita inginkan boleh jadi, maka kita akan melihat bahwa Eliezer adalah salah satu orang yang mengikuti cara hidup tuannya. Dia begitu taat melihat cara Abraham hidup seperti dia hidup kepada Tuhan Abraham. Eliezer kemudian melakukan tepat seperti apa yang Abraham lakukan. Tapi Eliezer juga mengerti dengan jelas, memiliki sikap yang sama dengan Abraham ketika dia tahu bahwa kalau hal itu tidak terjadi, maka bukan berarti segala sesuatu itu tidak baik adanya. Eliezer pergi dan kemudian di dalam pernyataan-pernyataannya ayat 12, Eliezer kemudian berkata kepada Tuhan yang dia tahu akan mendengar, yaitu Allah Abraham. Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Eliezer tidak sedang menyatakan kepada perjalananku dan rencanaku, tetapi kepada Tuanku Abraham, di mana Eliezer menjadi saksi dalam kehidupan dan perjalanan Abraham bahwa Allah senantiasa menunjukkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Tetapi Eliezer pun tahu bahwa harus dia meletakkan itu kepada kewenangan Tuhan, bukan hanya berdasarkan orang yang memintanya, yaitu Abraham, tuannya, tetapi dia meletakkan kepada kasih karunia Tuhan, yang mengatakan bahwa biarlah tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Eliezer meminta dengan sangat bahwa kasih setiamu yang kau terus tunjukkan, yang aku lihat hari demi hari ketika aku mengikuti Tuanku Abraham, maka itu ulangi lagi ya Tuhan, ulangi lagi. Ada permintaan yang terus dikerjakan. Dan kemudian setelah itu terjadi, di ayat-ayat selanjutnya maka kita bisa membaca ayat 13 dan seterusnya. Eliezer kemudian meminta sesuatu tanda kepada Tuhan. Dia mengatakan kalau aku sampai di sana, maka Tuhan biarlah dia akan bertemu dengan seorang gadis, seorang perempuan yang kemudian ketika dia memintakan untuk memberikan air minum, dia akan memberikan aku minum. Dan kemudian hal itu yang terjadi. Dia bertemu dan dikatakan gadis yang paras, cantik parasnya. Kemudian dia memberikan, ayat 17 dikatakan kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata,
tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segera diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas. Ketika Eliezer bertanya, maka ternyata benar, ini adalah keluarga dari Abraham. Saat itu juga kemudian dia melihat, ayat 21 tadi kita sudah baca, bahwa dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Sampai di peristiwa itu, Eliezer masih tetap menyerahkan sepenuhnya kepada kedaulatan Tuhan untuk apa yang terjadi. Dia menyampaikan bahwa dia berdiam diri dan mengamat-amati apakah kemudian Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Nah, ayat-ayat berikutnya, ketika kemudian Ribka mengatakan bahwa memperkenalkan diri bahwa ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor. Lagi kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami, tempat bermalam pun ada. Maka kemudian Eliezer melakukan satu hal yang biasa dilakukan oleh Abraham, yaitu ayat 26, lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Ayat 27 dia berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntut aku di jalan di rumah saudara-saudara Tuanku. Apa yang dipercaya oleh Eliezer? Bahwa kasih setia bisa saja tidak berlaku bagi kehidupan tuannya, yaitu Abraham. Tetapi begitu juga sebaliknya, bahwa kasih setia Tuhannya bisa saja terus mengikuti kehidupan yang dia pilih, yaitu tuannya Abraham. Dan yang terjadi saat ini, justru dia melihat dengan jelas bagaimana kasih setia Tuhan ternyata sekali-kali tidak meninggalkan Abraham. Kalau di pasal-pasal sebelumnya kita bisa membaca bagaimana Allah kemudian menguji iman Abraham. Ujian yang paling berat kita tahu bersama mengenai Ishak. Ketika Tuhan mengatakan kepada Abraham, ayo bawa anakmu ke Bukit Moria, kemudian saya akan korbankan anakmu. Ini cuma satu. Yang janji sebelumnya Tuhan berjanji bahwa pada keturunanmu lah kemudian bangsa-bangsa ini dipenuhi oleh manusia, dan dari keturunanmu kemudian berkat bagi bangsa-bangsa lain tersedia. Bagaimana mungkin Tuhan jika janjimu bisa tercapai kalau anak saya yang satu-satunya yang didapati di usia yang sudah sangat tua dan gak mungkin lagi, dan pada saat itu dia sudah berumur 100 tahun, terus engkau ambil juga. Tapi apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham tidak bertanya kepada Allahnya. Dia tidak berdiskusi dengan Allahnya. Dia tidak mempertanyakan, terus bagaimana janjimu? Apakah benar nanti dari keturunanku akan ada bangsa-bangsa yang bisa memberkati bangsa yang ada? Tapi Abraham justru berjalan. Dia mengajak anaknya berjalan, pergi ke tempat yang dimana Tuhan tetapkan, dan kemudian di sanalah Tuhan tidak langsung menyediakan korban pengganti. Bahkan ketika Ishak bertanya, Bapak, kayu-kayu bakar sudah ada, api sudah ada, di mana korbannya? Dan kemudian Abraham langsung mengikat anaknya, meletakkan di atas mezbah, dan pada saat kemudian dia akan dikorbankan, Tuhan mengatakan, jangan sekali-kali engkau mengorbankannya. Aku telah menyediakan. Dan kemudian ada anak kedua. Ternyata ketaatan itu memerlukan keberanian. Dan jika Tuhan yang berbicara kepada kita, yang menuntun kita, seharusnya kita tidak bersikap untuk bertanya dan menawar lagi. Berjalan saja. Kenapa
Kenapa? Karena dia menyediakan jalan yang terbaik. Dan dia tidak akan pernah mencelakai kita. Maka itulah yang dikerjakan oleh Eliezer. Sampai kemudian ayat yang ke-40 saya akan baca. Eliezer kemudian mengulang kembali apa yang kemudian dia coba katakan di dalam pembicaraannya dengan Abraham. Tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Eliezer kemudian meneguhkan hatinya bahwa perjalanan yang disertai rasa percaya kepada Tuhan pasti berhasil. Abraham diterima oleh Tuhan. Maka sesuatu dikatakan, akan sesuatu yang tidak diharapkan menjadi kebenaran cuma karena percayanya Abraham kepada Tuhan. Sesuatu bisa terjadi bagi kita jika kita percaya. Maka dalam perjanjian baru dikatakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi yang tidak mustahil itu hanya bisa digapai dengan rasa percaya. Tidak bisa dengan cara yang lain. Tentu rasa percaya kita itu adalah memuat seluruh kehidupan kita. Seluruh aspek kehidupan kita. Bagaimana kita mau berjalan di dalam kehendak-Nya hari demi hari. Yang terus menerus ini menjadi alasan yang sangat, saya akan mengatakan ini alasan yang selalu hari-hari kita dengar, hari-hari kita bahkan kita baca, gitu ya. Bagaimana Tuhan bisa tepat dengan apa yang kita rencanakan, atau rencana Tuhan itu tepat dan dalam waktu yang tepat? Bagaimana caranya? Karena kita selalu merasa bahwa di dalam situasi-situasi tertentu kita merasa sepertinya Tuhan tidak ada dan tidak ada. Tepat pada waktunya mengajarkan kita bahwa apa yang kita lakukan adalah seperti yang dikehendaki Tuhan. Itulah tepat waktunya. Bukan apa yang kita mau dan keinginan kita. Tapi apa yang tepat bagi Tuhan adalah apa yang dikehendakinya. Bukan apa yang dikehendaki kita. Rencana kita bisa taruh kepadanya. Maka kehendaknya yang akan jadi. Jika itu kehendaknya, maka itu akan terjadi dengan baik. Jika itu tidak terjadi, kita harus memahami dengan baik bahwa itu bukan kehendaknya. Inilah yang harus kita percaya dan harus kita jalani hari demi hari. Dan yang harus kita lakukan adalah terus-menerus belajar dan bertumbuh untuk memahami kehendak Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan berpadanan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kerap kali kita ingin mengetahui kehendak Tuhan, tapi begitu sedikit memperhatikan, merenungkan, dan mempercayai firman yang sudah diberikannya kepada kita. Hanya ketika kita bertekun dan menaati apa yang sudah difirmankan Tuhan, kita dapat memiliki iman, atau yang kita sebut percaya kita akan segala hal yang ada di dunia ini, akan segala hal yang dapat kita alami hari demi hari, akan segala hal mengenai aspek seluruh kehidupan kita. Dan kita bisa memiliki iman seperti Abraham, di mana di dalam rencana-rencananya Allah turut serta dan Allah memastikan itu tercapai dengan baik. Respon kita, ikutilah kehendaknya. Jangan belok kiri dan belok kanan. Jalan saja. Kalau kadang-kadang pada kenyataannya kita semua akan mengatakan kenapa belum terjadi. Kenapa belum terjadi. Ingatlah bahwa ada waktu yang tepat yang Tuhan sudah rancangkan buat kita. Karena waktu kita itu bukan waktu kita. Namun berencanalah dengan berani. Letakkanlah itu kepada Tuhan. Jangan pernah ragu untuk membuat rencana dengan baik. Karena kita juga diberikan akal untuk dipakai, mengelola
menyusun semua kehidupan kita dengan baik, maka biarlah di dalamnya Tuhan akan memilih segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak-Nya dan memastikan itu terjadi dalam hidupmu, dan yang terjadi itu segala sesuatu yang baik. Abraham, kata saya tak tahu segalanya tentu. Di dalam ungkapannya kepada Eliezer, dia mengatakan ketika sumpah itu diambil, engkau akan bebas dari sumpah jika engkau tidak dapat membawakan seorang wanita atau perempuan buat anakku sebagai istri. Abraham sedang menyampaikan bahwa aku tidak tahu segalanya. Tapi Abraham tahu bahwa ketaatannya akan membawa keberhasilan dalam kehidupannya. Kita punya Allah yang tahu segala sesuatu. Kenapa kita harus pergi ke tempat yang lain? Bukankah kita harus datang kepada pribadi yang tahu segala hal itu, segala waktu itu? Dia yang tahu apa yang harus terjadi, dia yang menguasai segala waktu, dan dia menguasai bahkan seluruh kehidupan kita. Bukankah menjadi satu yang sederhana bagi kita orang-orang percaya, hanya datang saja kepadanya? Langkah itu sangat sederhana, tapi kadang dikacaukan oleh pikiran kita. Maka kebenaran akan menjernihkan pikiran kita. Kebenaran akan memurnikan iman kita. Dan kebenaran itu ada di tangan Anda. Kebenaran itu hidup bukan saja berupa buku, walaupun memang kita harus pegang berupa buku karena kita tidak bisa menghafalkan semuanya, yaitu Alkitab ada di tangan-tangan kita. Bahwa ini adalah firman, bukan kata-kata yang mati saja, tapi yang kita percaya sebagai firman yang hidup, firman yang dapat mengupayakan kehidupan kita dengan baik, firman yang menjamin seluruh aspek kehidupan kita, firman yang akan memimpin, firman yang akan membawa kita dapat atau mampu memutuskan segala hal dalam kehidupan kita dengan tepat dan benar. Maka janji Allah, seperti pengkhotbah katakan, akan indah pada waktunya. Indah tidak saja bahagia, tetapi waktunya tepat. Kegunaannya juga tepat. Dan itu diperuntukkan bagi kita semua yang ada hari ini. Maka di usia-usia muda, mari giatkan dirimu untuk tetap belajar firman. Penuhilah hidupmu dengan firman yang hidup ini. Maka hari demi hari langkah-langkahmu akan berhasil. Jika engkau tidak berjalan seperti apa yang ada di sini, maka jangan heran dan terkejut ketika selalu saja ada persoalan yang kita harus hadapi, dan selalu saja begitu sulit untuk membenahi. Tetapi menjadi sangat gampang, sangat mudah kita melewati seluruh persoalan jika kita menambahkan hati, pikiran, jiwa kita kepada apa yang saya pegang hari ini, apa yang Anda pegang di tangan Anda, apa yang kita barusan baca, yaitu firman yang akan mengatur semua kehidupan kita. Dan Roh Kudus dalam fungsinya, dia akan menuntun kita dalam kebenaran yang sudah kita tahu, bukan yang belum kita tahu. Roh Kudus hanya bisa bekerja dari apa yang Allah kerjakan, dari apa Yesus kerjakan, yaitu firman ini. Ketika kita tahu, membaca, merenungkannya, maka firman ini akan menjadi sangat jelas, akan bisa kita pahami melalui karya Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus bisa bekerja jika kita tidak membaca firman ini? Ayo, jangan pernah buang waktumu untuk menapaki setiap janji Tuhan, karena itu bagian yang diberikan kepadamu hari demi hari dalam seluruh kehidupan kita, dalam studi,
dalam rencana-rencana pekerjaan kita, dalam rencana-rencana ke depan kita, nanti mau berumah tangga atau mau punya relasi satu dengan yang lain. Maka kita akan memberi kita cara yang tepat dan yang terbaik. Jadilah berhasil di dalam ketaatan dan percaya kepada Tuhan. Jangan pernah khawatir akan hidupmu hari ini. Allah telah menyediakan segalanya jika engkau percaya. Dan besok Allah juga akan menyediakannya jika engkau percaya. Maka tema kita hari ini, semua harus tepat pada waktunya. Jika langkah-langkah kita tepat, maka firman akan berkarya melalui janjinya. Dan janjinya akan kita rasakan juga tepat. Terpujilah nama Tuhan, kita akan masuk kepada sakramen yang kudus, dimana kita akan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Masing-masing sudah diberikan unsur yang ada. Sambil mempersiapkan diri kita, saya akan bacakan hal yang patut kita renungkan bersama. Jika ada yang belum dapat, bisa mengambil di meja yang ada di belakang. Sakramen ini juga merujuk kepada seberapa kita tahu kita taat kepada hukum-hukumnya. Seberapa kita belajar untuk tetap berjalan di dalam kehendak-kehendak Tuhan. Maka saya akan membaca untuk dijadikan perenungan sebelum kita akan melakukan pertemuan. Ayat 27, 1 Korintus 11 ayat 27. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan Dia. Ayat ini, mari kita renungkan dulu. Ambil waktu 1 menit. Jika ada yang perlu kita bereskan dengan Tuhan, silakan bereskan dengan Tuhan. Allah ada di sini, dan Allah senang jika kita sadar dan kemudian datang dengan menyesal kepadanya dan meminta ampun kepadanya dan berkomitmen untuk tidak lagi hidup seperti itu. Maka kita bisa layak untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Jika di antara kita ada yang merasa ragu dan takut untuk melakukannya, maka lebih baik untuk tidak melakukan. Mari persiapkan unsur yang sudah ada di tangan kalian. Dan saya akan membacakan firman yang menjadi dasar sakramen ini dilakukan. 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti,
angkatlah roti yang ada di tangan saudara. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ucapkanlah syukur. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mempersiapkan cawan anggur yang ada di kita masing-masing. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Dengarlah firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Hiduplah di dalam kehendak-Nya. Dan percayalah kepadanya. Dengan sungguh-sungguh. Allah yang dipercayai oleh Abraham adalah Allah yang sama, yang juga kita percayai, yaitu Yesus Kristus yang telah mati bagi kita. Pengorbanannya sangat sempurna di kayu salib. Pengorbanannya mengembalikan kita pada keadaan yang baik. Darahnya menghapus dosa kita. Tidak saja mengampuni kita, tapi menggantikan hukuman yang seharusnya kita terima. Biarlah percaya kita kepada Tuhan. Akan mendorong kita untuk lebih sungguh-sungguh hidup di dalam kehendak-Nya. Agar kita dapat memberitakan kematian. Kematiannya memerdekakan kita dari hukuman maut.
kemerdekaan yang diberikan kepada kita bukan saja kemerdekaan jiwa, tapi kemerdekaan kehidupan sehari-hari, di mana kebenaran yang tinggal di dalam seluruh kehidupan kita dan akan memampukan kita mengatasi segala situasi yang kita alami hari demi hari, yang dapat menolong kita untuk memutuskan yang benar dalam segala aspek kehidupan kita. Percayalah juga kepadanya bahwa jika di antara kita ada yang sakit, maka kesembuhan akan terjadi. Kita berdoa untuk teman kami, orang tua Simon yang beberapa waktu yang lalu mengalami kecelakaan. Allah, kami percaya bahwa Engkau akan memulihkan tubuh yang sedang mengalami kerusakan. Engkau Allah yang dapat melakukannya karena Engkau telah melakukannya melalui kayu salib. Kami ingin mempercayainya dengan benar Tuhan dan sungguh-sungguh. Biarlah kasih karunia dan belas kasihan-Mu dinyatakan dalam keluarga Simon, khususnya untuk ayah terkasih. Tuhan, kami juga mau berdoa di tengah situasi dunia yang sedang dilanda oleh pandemi virus corona, termasuk bangsa kami, di mana kami tinggal di dalamnya. Maka ada dampak-dampak yang kami alami. Di antaranya adalah dampak finansial. Tuhan, banyak orang yang harus ada di rumah, harus bekerja dari rumah dengan finansial yang tidak bisa diberikan secara utuh lagi. Ada banyak orang yang kemudian mengalami pemutusan hubungan kerja. Ada banyak usaha-usaha yang tidak bergerak seperti yang diharapkan. Tapi Allah, biarlah hari ini juga kami ingin meletakkan pikiran, perasaan kami, kehendak kami kepada rasa percaya kami kepada Tuhan yang menjadi sumber berkat kami. Engkau Allah yang menyediakan segala sesuatu dalam perjalanan kehidupan Abraham. Maka Engkau juga akan menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Inilah pengharapan dan percaya kami kepada Tuhan. Sehingga hari-hari kami ingin penuhi dengan ucapan syukur. Jika ada persoalan-persoalan yang belum selesai, maka mulai hari ini kami ingin belajar meletakkannya kepada Tuhan. Kami tidak akan mengandalkan kemampuan kami sendiri, tapi kami ingin berani datang kepadamu, berkata jujur kepadamu bahwa kami memerlukan Tuhan, dan kami ingin belajar percaya dalam situasi-situasi ini, agar kami bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada kami. Tapi juga sekaligus kami ingin berjanji bahwa kami ingin taat kepada Tuhan. Kami ingin berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dalam segala situasi yang dapat kami rasakan. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh orang muda yang ada. Biarlah seperti apa yang dinyatakan oleh Ebenezer, bahwa sekali-kali Tuhan yang tidak pernah mengambil kasih setia yang terus dinyatakan kepada tuannya Abraham. Maka itu juga yang akan menjadi percaya kami. Biarlah kami memahami dengan baik bahwa kami adalah
anak-anak Tuhan yang dipilih seperti Abraham. Dan kepada kami juga janji yang Tuhan berikan kepada Abraham diberikan. Maka Tuhan tolong kami, agar jalan-jalan kami akan terus ada di dalam kehendak-Mu. Biarlah kami memusatkan pikiran dan keinginan kami kepada kehendak Allah, dengan cara terus mencintai firman-Mu, membacanya hari demi hari, merenungkannya, dan meminta pertolongan Roh Kudus untuk mendapat kebenaran yang seharusnya kami lakukan, memampukan, menghibur, memberi kami kekuatan untuk hidup dalam kehendak. Pujilah nama Tuhan. Ampunkanlah dosa kami Tuhan, jika kami tidak percaya kepada-Mu, jika kami sering ragu terhadap Engkau, jika kadang-kadang kami merasa kami yang bisa mengatasi semua persoalan, sehingga kami hadir dalam kehidupan kami dan menyatakan keakuan kami. Namun biarlah kami selalu sadar bahwa tidak ada yang bisa kami kerjakan tanpa pertolongan-Mu. Maka untuk itulah kami mau datang dan bersandar kepada Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus, yang menjadi penyelamat kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu sekali lagi kepada kami. Ajar kami untuk tidak bermain-main dalam kasih karunia yang Allah berikan kepada kami, sehingga tidak ada alasan kami menyangkali Tuhan. Tidak ada alasan lagi kami bertanya kepada-Mu. Biarlah kami secara sadar ketika ada hal yang kami lakukan di luar kehendak Tuhan, maka kami juga secara sadar tahu bahwa ada konsekuensinya. Sehingga ketika itu terjadi, maka kami hanya memiliki satu jalan dan cara, yaitu datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruhnya kepada-Mu, mengaku apa yang sedang terjadi, dan mengizinkan Engkau berkarya dalam kehidupan kami melalui ketaatan yang akan kami lakukan kembali hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami kepada-Mu, serta penyerahan diri kami kepada-Mu. Kami mau alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari silakan. Teman-teman, sekarang kita akan berdoa syafaat. Saya akan memimpin dan kemudian akan dilanjutkan oleh Nana. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang maha mulia dan penuh kasih, terima kasih Tuhan buat setiap kasih-Mu. Terima kasih buat setiap penyertaan-Mu Bapa. Engkau telah membuatkan kami di sini tanpa maksud apapun. Bapa, pada pagi hari ini kami mau bersama-sama berdoa untuk SPARK Bapa, untuk setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang sedang ada di rumah beribadah bersama. Tuhan, kiranya Engkau yang selalu sertai dan melindungi kami Bapa dimanapun kami berada. Tuhan, berikanlah kami hikmat-Mu Bapa dalam menjalani setiap kehidupan kami hari demi hari. Berkati setiap keluarga Bapa, yang Engkau berikan kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi situasi sekarang ini ya Bapa. Tuhan, Engkau juga yang memberkati setiap sekolah, pendidikan, pekerjaan Tuhan maupun segala usaha yang dilakukan oleh anggota-anggota keluarga SPARK Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka senantiasa, menjadikan mereka kuat dan tangguh Tuhan dalam menjalani setiap kehidupan ini. Tuhan, Engkau juga yang menolong Bapa setiap keluarga SPARK mungkin yang sedang sakit, yang ada di rumah sakit ataupun yang dirawat di rumah. Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka, berikan kesembuhan, berikan penghiburan Tuhan. Karena Engkau juga memberkati Tuhan CWS,
memuji Engkau, memuliakan Engkau. Kiranya Engkau juga memberkati setiap pemimpin gereja ini Tuhan, mulai dari gembala senior hingga sampai staf Bapa. Kiranya Engkau yang menolong mereka, memberikan mereka hikmat, memberikan mereka pengetahuan Tuhan, dan memberikan mereka hati seperti hati-Mu, sehingga mereka boleh melayani Engkau dengan setia, melayani Engkau dengan kebenaran Tuhan. Dan yang Kau juga berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini, di CWS Tuhan, di ibadah umum, mulai dari ibadah jam 6 pagi hingga sampai jam 6 sore. Dan yang Kau sertai mereka yang sedang beribadah online maupun datang ke gereja untuk menyaksikan ibadah. Tuhan, kiranya Engkau memberikan sukacita itu Tuhan, pengharapan itu Tuhan, datang dari setiap firman yang boleh ditabur di gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berkati seluruh gereja di Indonesia dan juga cabang-cabang CWS Tuhan yang bergerak melayani Engkau. Tuhan, kiranya Engkau memampukan mereka untuk menjalankan setiap ibadah Bapa di live maupun online. Dan Engkau yang memperlengkapi mereka Tuhan dan melindungi mereka senantiasa. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati hamba-hamba-Mu yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Engkau yang kuatkan mereka Tuhan, berikan hikmat-Mu. Kiranya firman apa yang mereka tabur itu boleh menjadi isi hati-Mu Bapa, dan mereka boleh bertindak Tuhan, menolong dan membantu setiap jiwa-jiwa yang membutuhkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatu dalam tangan pengasih Tuhan saja, dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga mau bersatu hati Bapa, berdoa terus Bapa untuk bangsa dan negara kami Tuhan dalam menghadapi pandemi ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh berikan hikmat-Mu Bapa kepada Presiden, Wakil Presiden, pemerintahan, TNI, Polri, dan seluruh jajarannya Bapa, dalam setiap kebijakan-kebijakan yang diberikan Bapa, yang dilaksanakan Bapa di negara ini Bapa. Itu semua berasal dari Engkau Tuhan. Biar berikan pemimpin-pemimpin kami hati Bapa yang melayani dengan sungguh-sungguh Bapa setiap warga negaranya dengan baik Tuhan. Dan juga masa new normal ini agar setiap warga Indonesia Bapa dapat menjalaninya dengan bijaksana Bapa dan taat pada aturan-aturan yang ada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap anak-anak-Mu Bapa yang masih berjuang Bapa di garda terdepan ya Bapa, tenaga-tenaga medis Bapa, setiap rumah sakit yang masih menangani Bapa setiap pasien-pasien COVID Bapa. Engkau yang pimpin ya Tuhan, Engkau yang berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan yang lebih lagi Bapa bagi mereka Bapa. Biar kekuatan mereka hanya berasal daripada-Mu Bapa, sehingga mereka tidak lelah Bapa dan terus semangat Bapa dalam menyembuhkan dan merawat setiap pasien-pasien yang ada Bapa. Kau berkati keluarganya Tuhan, Kau berkati juga setiap pasien-pasien yang masih dalam masa pemulihan. Engkau yang campur tangan Tuhan di sana Tuhan. Terima kasih ya Bapa, setiap kebutuhan alat-alat medis, obat-obatan Engkau yang cukupkan Bapa, hanya dalam nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk orang-orang yang terkena dampak PHK Tuhan. Kau yang pimpin Tuhan, Kau yang berikan kecukupan Bapa, Kau yang berikan juga hikmat Bapa agar mereka dapat semangat terus Bapa, dapat mengetahui bahwa rencana-Mu adalah rencana yang selalu berhasil Bapa, rencana yang selalu baik Bapa bagi kehidupan mereka Bapa, dan juga anak-anak-Mu Bapa di tempat ini Bapa dalam menghadapi studi, pekerjaan dan juga karirnya. Engkau yang sertai terus Bapa dan berikan kami hati yang mau selalu percaya Bapa dan melekat Tuhan sama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah setiap doa dan permohonan kami yang mau serahkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Hanya dalam nama-Mu kami sudah bersyukur. Haleluya. Shalom Spark, berikut adalah pengumuman untuk hari ini. Pengumuman pertama mengenai ibadah Spark akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Selama ibadah berlangsung, tidak lupa untuk kita menjalankan protokol kesehatan. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa juga mentransfer ke nomor OVO atau nomor rekening yang tertera pada layar atas nama Geraldine Agusta. Terima kasih atas persembahan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.
Untuk pengumuman berikutnya mengenai Malam Doa Spark, diadakan setiap hari Kamis pukul 20.00 WIB via Zoom app. Mari bergabung dan berdoa bersama-sama. Berikut adalah protokol kesehatan selama beribadah di Spark. Yang pertama, jemaat yang hadir wajib dalam keadaan yang sehat, tidak dalam keadaan yang sakit seperti demam, batuk, flu, dan lain sebagainya. Yang kedua, jemaat wajib menggunakan masker dari rumah saat di gereja dan sampai pulang ke rumah. Yang ketiga, jemaat diharuskan untuk mencuci tangan sebelum masuk ke ruang ibadah Spark. Yang keempat, akan diadakan pengecekan suhu badan sebelum memasuki ruang ibadah Spark. Apabila suhu badan lebih dari 37,5 derajat, maka jemaat tidak diperbolehkan untuk mengikuti ibadah Spark. Yang kelima, jemaat wajib menggunakan hand sanitizer secara berkala. Yang keenam, jemaat wajib duduk di tempat yang telah disediakan sesuai dengan protokol kesehatan. Yang ketujuh, jemaat dimohon untuk tidak menyentuh apapun saat ibadah, kecuali para penata layan yang bertugas. Yang kedelapan, jagalah kebersihan dengan selalu membuang sampah pada tempatnya. Demikian pengumuman hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kau telah menyertai ibadah hari ini. Kau telah memberkati kami, menguatkan kami, menolong kami agar bisa kembali kepada kasih karunia Tuhan dan memperoleh setiap janji Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami semakin giat untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Biarlah apa yang kami kerjakan itu semuanya didasarkan pada kepercayaan kami atau keyakinan kami akan Engkau, yaitu Raja kami, Allah kami, penyelamat kami, dan sumber kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, baik dalam peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, memberi kesusahan, tetapi juga dalam peristiwa-peristiwa sukacita kami, khususnya hari ini, di mana teman-teman kami yang telah berdiri di depan, yang Tuhan sudah percayakan 1 tahun usia, beserta hari ini teman kami GG yang telah juga Tuhan berikan 1 tahun. Biarlah di tahun ini, di mana tahun yang Tuhan percayakan akan diisi dengan kesetiaan yang terus bertambah-tambah, kesungguhan untuk percaya
kepada Tuhan dan hidup di dalam kehendak-Nya. Hanya dengan demikian Tuhan, kami tahu bahwa jaminan atas kehidupan kami dapat kami rasakan dengan baik. Tuhan akan menyertai kami, Tuhan akan berkenan akan kehidupan kami, Tuhan akan menolong kami, memampukan kami, membukakan jalan-jalan atau cara-cara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kami. Biarlah Engkau terus menjadi andalan kami. Dan di dalam tahun di mana Tuhan percayakan untuk kami semua yang ada di ruangan ini, biarlah kami boleh isi dengan kesaksian akan pernyataan dan kasih setia Tuhan, bahwa sekali-kali kasih dan setiamu tidak meninggalkan kami, karena kami terus belajar untuk takut akan Tuhan. Kau memberkati studi, memberkati semua kehidupan kami, bahkan perjalanan kami ketika kami pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai kami dalam aktivitas kami yang lain. Tuhan juga menyertai kami, lindungi kami, dan biarlah Engkau menganugerahkan kesehatan kepada kami, dan juga Engkau memberikan kami hikmat agar kami dapat menjaganya dengan baik, khususnya dengan protokol kesehatan yang terus kami kerjakan. Biarlah Engkau memberikan kami ketekunan, kesabaran, kebesaran hati untuk melakukannya dengan setia dan taat, serta dengan disiplin yang harus kami lakukan hari demi hari, agar mendatangkan keselamatan atau kehidupan yang lebih baik buat kami sendiri, begitu juga untuk sesama kami. Dan ini juga merupakan wujud kasih kami kepada Tuhan dan kepada sesama yang Tuhan ajarkan di dalam firman dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Biarlah kami semakin setia, semakin mencintai Tuhan, dan semakin ingin memberikan segala sesuatu yang ada pada kami kepada Tuhan sebagai persembahan dan rasa syukur kami atas kebaikan Tuhan yang terus berlaku dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan juga memberkati keluarga, orang tua kami, di rumah kami di mana banyak waktu kami bersama-sama. Biarlah kasih Tuhan yang akan terus menolong kami, sehingga konflik-konflik yang bisa terjadi kemudian diminimalkan, karena kami memahami dengan baik bahwa keberadaan kami satu dengan yang lain adalah menunjukkan kasih yang seperti Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu, dan kami yakin dan percaya Engkau akan menyertai hari-hari kami, dan besok Engkau akan menyongsong kami dengan berkat yang baru dan kekuatan yang baru yang bisa kami kerjakan dalam kehidupan kami, dalam tugas-tugas pokok kami, baik kami sebagai pelajar, mahasiswa, pekerja, begitu juga kami sebagai anak-anak yang masih tinggal di dalam rumah orang tua, di mana kami harus tunduk dalam aturan-aturan orang tua. Tolong mampukan kami Tuhan untuk melakukannya dengan kasih, karena kami tahu bahwa kami ingin menyadarinya bahwa itu adalah salah satu wujud ketaatan kami atau cinta kami kepada Tuhan yang kami wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan pulang dengan berkat yang Engkau akan berikan kepada kami. Maka saudara-saudara, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera, dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.